Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari Ekonomi Pengembangan Wilayah akan menjelaskan tentang topik 8 yaitu ketimpangan wilayah. Adapun eh, anggota dari kelompok 3 yaitu saya sendiri Andika Lutfi Triyono, Bapak Asari Basri, serta Bapak Arohim Maulana Putra. Untuk materi presentasi kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang definisi ketimpangan wilayah dari para scholars, teori klasik, kurva Kuznets, dan teori modern, alat analisis dalam ketimbangan wilayah, indeks Gini, indeks Williamson, dan indeks entropi Tail, serta faktor-faktor penyebab serta solusi ketimbangan wilayah. Lalu yang terakhir ada mereview paper. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Bapak Rahim. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Andika. Berikut adalah definisi ketimpangan wilayah dari para scholars yang ada empat scholars yang kami ambil. Yang pertama ada Myrdal di tahun 1957 yang menjelaskan bahwa ketimpangan wilayah muncul karena adanya proses kumulatif dari pusat-pusat pertumbuhan yang menarik sumber daya dari wilayah lain yang menyebabkan divergensi antar wilayah maju dan tertinggal. Yang kedua ada Williamson tahun 1965 yang menjelaskan bahwa ketimpangan regional adalah kondisi ketika pendapatan per kapita dan indikator pembangunan lainnya menunjukkan perbedaan yang signifikan antar wilayah. Yang ketiga ada Todaro dan Smith tahun 2011 yang menjelaskan bahwa ketimpangan wilayah terjadi karena pembangunan tidak merata, di mana sebagian wilayah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, sementara wilayah lain stagnan atau tertinggal. Yang keempat ada Fujita Krugman dan Venables tahun 1999 yang menjelaskan bahwa dalam konteks ekonomi spasial ketimpangan terjadi akibat aglomerasi ekonomi di kota besar atau wilayah tertentu yang menyebabkan konsentrasi aktivitas ekonomi di satu tempat. Next, Pak. Selanjutnya adalah teori klasik dan modern ketimpangan wilayah. Yang pertama ada teori klasik kurva Kuznets, yaitu Simon Kuznets pada tahun 1955 mengemukakan bahwa dalam proses pembangunan ekonomi, ketimpangan akan mengalami pola seperti huruf U terbalik atau inverted U curve. Pada tahap awal pembangunan, ketimpangan meningkat karena sebagian wilayah atau biasanya kota besar tumbuh lebih cepat. Namun setelah mencapai titik tertentu, hasil pembangunan mulai menyebar ke wilayah lain dan ketimpangan pun menurun. Yang dijelaskan bahwa awal industrialisasi itu ketimpangan meningkat pada saat maturitas pembangunan, redistribusi dan penyebaran manfaat pembangunan menurunkan ketimpangan. Yang kedua, teori modern, yaitu model Gaylor Serra tahun 1993, mengembangkan teori ketimpangan berbasis heterogenitas dalam modal manusia dan keterbatasan akses terhadap pendidikan. Mereka menyatakan bahwa ketimpangan dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang ketika ada hambatan investasi pada pendidikan di kelompok miskin. Ini menciptakan divergensi antar wilayah atau antar individu yang sulit dikoreksi tanpa intervensi kebijakan. Implikasinya terhadap ketimpangan wilayah adalah daerah yang kaya cenderung memiliki akses lebih besar terhadap pendidikan dan infrastruktur. Sedangkan daerah miskin kesulitan mengejar ketinggalan karena rendahnya akumulasi modal manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Andika Lutfi. Pada Pak Andika kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Rahim. Eh, Lalu berikutnya ada alat analisis dalam ketimpangan wilayah. Yang pertama ada indeks Gini. Nah, indeks Gini itu atau rasio Gini adalah ukuran statistik yang menunjukkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu wilayah. Indeks ini berkisar antara 0 hingga 1. Nah, adapun indeks Gini Kota Kediri tahun 2024, 2023, serta tahun 2022. Nah, bila Gini rasio bernilai 0, ketimpangan pendapatan merata sempurna. Artinya, setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. Bila Gini rasio bernilai 1, artinya ketimpangan pendapatan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok.
Nah, perubahan indeks Gini di Kota Kediri dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Ini tuh ketimpangan dan perbaikan distribusi pendapatan. Pada tahun 2022, indeks Gini di Kota Kediri adalah 0,371, tetapi meningkat menjadi 0,4 pada tahun 2023. Ini mencerminkan bahwa ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat provinsi dan nasional. Pertumbuhan ekonomi di kota ini tidak sepenuhnya inklusif, sehingga manfaat pertumbuhan lebih banyak dirasakan oleh kelompok tertentu. Serta ketimpangan ini berisiko menimbulkan masalah sosial jika tidak segera diatasi dengan kebijakan yang tepat. Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan signifikan pada indeks Gini, yaitu menjadi 0,337, yang menunjukkan perbaikan dalam distribusi pendapatan. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan akses lapangan kerja formal, program pemberdayaan ekonomi, dan kebijakan pemerintah daerah yang mendorong pemerataan kesejahteraan. Selain itu juga program sosial yang terarah dan peningkatan kualitas pendidikan serta kesehatan juga berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan. Nah, adapun indeks Gini menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kamus DPR RI, rasio Gini atau koefisien Gini adalah alat yang mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan berdasarkan kurva Lorenz. Nilai indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin jauh kurva Lorenz dari garis diagonal pemerataan sempurna, semakin tinggi pula tingkat ketimpangan. Lalu ada dari sang pencipta indeks Gini, yaitu Corrado Gini. Dia yang dipublikasikan pada tahun 1912 bahwa indeks Gini dapat mengukur variasi dan ketidakmerataan distribusi pendapatan secara agregat. Lalu berikutnya ada dari Todaro 2003 dalam Putri et al. Tahun 2015. Ia menyatakan bahwa indeks Gini memiliki kriteria ketimpangan sebagai berikut. Nilai lebih dari 0,5 menunjukkan ketimpangan tinggi antara 0,35 sampai 0,5 ketimpangan sedang dan kurang dari 0,35 itu ketimpangan rendah. Lalu berikutnya ada indeks Williamson. Indeks Williamson adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah dengan memanfaatkan data produk domestik regional bruto atau PDRB per kapita. Indeks ini membandingkan pendapatan per kapita masing-masing daerah dengan rata-rata pendapatan wilayah secara keseluruhan. Dikembangkan pertama kali oleh Jeffrey Gerard Williamson, indeks ini menjadi salah satu metode utama dalam studi pembangunan wilayah untuk mengidentifikasi ketidakseimbangan ekonomi antar daerah. Nah, perhitungan indeks Williamson ini menggunakan rumus mempertimbangkan PDRB per kapita tiap wilayah, jumlah penduduk wilayah, dan jumlah penduduk total wilayah yang dianalisis. Nilai indeks berkisar 0 hingga 1, di mana nilai mendekati 0 menunjukkan ketimpangan yang kecil atau distribusi yang semakin merata. Sedangkan nilai yang semakin besar mendekati 1 mengidentifikasikan ketimpangan yang semakin tinggi. Menurut Matola tahun 2007, kriteria interpretasi nilai indeks Williamson adalah sebagai berikut. Nilai kurang dari 0,35 menunjukkan tingkat ketimpangan yang rendah. Nilai antara 0,35 sampai 0,5 menunjukkan ketimpangan sedang, serta nilai lebih dari 0,5 menunjukkan ketimpangan tinggi. Indeks Williamson banyak digunakan dalam penelitian ketimpangan wilayah di berbagai provinsi di Indonesia. Namun, indeks ini juga sensitif terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam analisis. Adapun analisis ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah dalam indeks Williamson. Nah, disparitas indeks Williamson non-migas semakin mengecil dari tahun 2020 hingga tahun 2023, menandakan penciptaan ekonomi real di Jawa Tengah semakin meningkat. Permasalahannya masih menjadi PR, adalah menekankan ketimpangan pembangunan, sehingga pembangunan real ini lebih bisa dinikmati oleh semua wilayah di Jawa Tengah. Adapun cara kerja dari indeks Williamson. Nilai indeks Williamson berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 0, berarti distribusi pembangunan atau pendapatan antar wilayah semakin merata. Semakin mendekati 1, berarti ketimpangan antar wilayah semakin tinggi. Adapun rumus dari indeks Williamson sebagai berikut. Dengan keterangan IW, yaitu adalah indeks Williamson, nilai ketimpangan pembangunan antar daerah, YI adalah PDRB per kapita wilayah ke I,
Y aksen adalah rata-rata PDRB per kapita seluruh wilayah, FI jumlah penduduk wilayah ke I, N jumlah penduduk seluruh wilayah, serta K adalah jumlah wilayah yang dianalisis. Adapun kriteria ketimpangan menurut Asimha dalam Sutopo tahun 2009. Ia mengemukakan bahwa nilai indeks lebih dari satu ketimpangan sangat tinggi, nilai indeks 0,7 sampai 1 masih ketimpangan tinggi, indeks 0,4 sampai 0,6 ketimpangan sedang, serta indeks kurang dari 0,3 adalah ketimpangan yang rendah. Lalu masuk ke indeks entropi Theil. Menurut Kuncoro tahun 2001 menyatakan bahwa indeks Theil dapat digunakan untuk menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis dan ketimpangan pembangunan antar wilayah selama periode tertentu. Nah, kriteria interpretasi nilai indeks Theil adalah nilai mendekati nol menunjukkan ketimpangan rendah atau pemerataan yang baik. Nilai yang semakin besar mendekati atau melebihi satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Selain itu, indeks Theil dapat mengidentifikasikan kontribusi masing-masing wilayah terhadap ketimpangan total, sehingga membantu pembuat kebijakan dalam merancang intervensi yang lebih tepat sasaran untuk mengurangi disparitas pembangunan. Nah, adapun rumus dari indeks entropi Theil sebagai berikut, di mana ada TD itu adalah indeks entropi Theil, YJ PDRB per kapita wilayah ke J, Y PDRB per kapita rata-rata wilayah keseluruhan, XJ jumlah penduduk wilayah ke J, lalu X adalah jumlah penduduk wilayah keseluruhan. Lalu masuk ke faktor-faktor penyebab serta solusi mengatasi ketimpangan wilayah. Yang pertama ada perbedaan sumber daya alam. Wilayah yang kaya akan sumber daya alam cenderung berkembang lebih cepat karena biaya produksi lebih rendah dan daya saing lebih tinggi. Sementara daerah yang miskin, sumber daya berkembang lebih lambat. Lalu ada kondisi demografis. Nah, ini tuh meliputi perbedaan jumlah dan mutu penduduk, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, struktur usia, serta etos kerja masyarakat. Daerah dengan SDM unggul akan tumbuh lebih cepat dibanding dengan SDM yang rendah. Lalu ada kurangnya infrastruktur dan logistik. Nah, pembangunan infrastruktur seperti jalan, transportasi yang tidak merata itu dapat menghambat mobilitas barang, jasa, dan tenaga kerja sehingga memperlebar kesenjangan antar wilayah. Lalu ada menurut Williamson mengidentifikasikan 4 faktor utama penyebab disparitas antar wilayah dalam konteks pendapatan regional. Yang pertama ada sumber daya alam yang dimiliki, yang kedua perpindahan tenaga kerja, yang ketiga perpindahan modal, serta yang keempat kebijakan pemerintah. Lalu ada Subandi tahun 2008, ia menyebutkan 4 faktor penyebab ketimpangan wilayah, yaitu ketimpangan pembangunan sektor industri, tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah, perbedaan demografis, dan kurang lancarnya perdagangan antar daerah. Lalu ada menurut Tambunan tahun 2001, ia menyoroti bahwa konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, alokasi investasi, serta tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah. Berikut faktor-faktor penyebab serta solusi. Nah, ini tuh masuk ke dalam solusinya. Yang pertama ada peningkatan dan pemerataan infrastruktur. Ini tuh peningkatan dan pemerataan infrastruktur bisa mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung mobilitas ekonomi dan aksesibilitas. Lalu ada pengembangan sumber daya manusia. Ini tuh dalam artian meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kesehatan masyarakat agar SDM di seluruh wilayah siap bersaing dan berkontribusi pada pembangunan. Lalu yang terakhir ada meningkatkan mobilitas dan faktor produksi. eh Berikutnya akan dijelaskan oleh Bapak Ashari Basri. Silahkan Pak Ashari. Baik, sebelumnya apa suara saya terdengar, Pak? Terdengar Pak. Oke, saya lanjut. Untuk selanjutnya, saya membahas mengenai studi kasus. Kami mengambil studi kasus dengan judul mengukur dampak pembangunan infrastruktur dan gender terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif dengan studi kasus mengambil daerah yaitu Kabupaten Bulukumba, salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun link jurnalnya kami sematkan di presentasi kami. Lanjut, Pak.
Next, Pak. Eh, Sebagai pendahuluan bahwa pembangunan infrastruktur dan pembangunan gender merupakan dua hal yang mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur menjadi roda penggerak dari perekonomian suatu daerah, sementara kesetaraan gender menjadi hal yang penting untuk dicapai agar semua masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati hasil dari pembangunan. Penelitian ini membahas tentang pengaruh pembangunan infrastruktur jalan, listrik, dan air, serta indeks pembangunan gender terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bulukumba, di mana dimensi fisikal kapital yaitu ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata menjadi pendukung dan prasyarat dalam mencapai tujuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Kemudian Kabupaten Bulukumba ini diperhadapkan oleh dua masalah utama dalam pembangunan ekonomi, yakni infrastruktur dan dimensi pembangunan gender yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Nah, dalam jurnal ini ada bahan dan metode yang digunakan. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan statistik berbasis estimasi dan analisis regresi. Kemudian lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Bulukumba. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa Kabupaten Bulukumba ini merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Next, Pak. Lanjut, Pak Dika. Kemudian hasil dan pembahasan dari tabel estimasi pengaruh infrastruktur jalan, listrik, air, dan indeks pembangunan gender terhadap pertumbuhan ekonomi di Bulukumba. Ini ada beberapa variabel. Yang pertama, infrastruktur jalan memiliki nilai T hitung sebesar 0,729 dan T tabel sebesar 1,81246. Jadi variabel infrastruktur jalan ini tidak berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Kemudian ada variabel infrastruktur listrik memiliki T hitung sebesar 10,393 dan T tabel sebesar 1,812. Kesimpulannya bahwa variabel pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi secara positif oleh variabel infrastruktur listrik. Kemudian berikutnya ada variabel infrastruktur air. Ini memiliki nilai T hitung sebesar 1,063 dan T tabel sebesar 1,812. Ini dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi ini tidak dipengaruhi secara signifikan oleh variabel infrastruktur air. Kemudian yang terakhir yaitu variabel indeks pembangunan gender. Ini memiliki T hitung sebesar ini 0,177 dan T tabel sebesar 1,812. Ini dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi ini tidak dipengaruhi oleh variabel indeks pembangunan gender. Next, Pak. Dari hasil dan pembahasan ini dapat kita lihat bahwa yang pertama pengaruh infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bulukumba. Yang pertama itu adalah eksistensi infrastruktur jalan itu tidak mampu berkontribusi atas pertumbuhan yang ada. Ini ada tiga dampak atau hal yang mempengaruhi. Yang pertama itu ketidakmerataan infrastruktur jalan menyebabkan ketimpangan regional dalam aksesibilitas dan konektivitas antar daerah perkotaan dan pedesaan atau antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya di Kabupaten Bulukumba. Jadi di Kabupaten Bulukumba ini terjadi ketidakmerataan infrastruktur jalan terutama di daerah perkotaan dan pedesaan. Kemudian yang kedua bahwa infrastruktur jalan yang tidak tersebar secara merata dapat menghambat mobilitas penduduk dan barang. Jadi di Kabupaten Bulukumba ini sesuai hasil penelitian bahwa infrastruktur jalan di Kabupaten Bulukumba itu tidak tersebar secara merata antara daerah perkotaan dan pedesaan. Kemudian ketidakmerataan infrastruktur jalan ini dapat menyebabkan isolasi ekonomi daerah di Kabupaten Bulukumba. Next, Pak. Lanjut, Pak. Kedua yaitu pengaruh infrastruktur listrik terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bulukumba.
Di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa infrastruktur listrik ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini ada tiga hal yang menyebabkan. Yang pertama, bahwa infrastruktur listrik sudah cukup merata di Kabupaten Bulukumba, sehingga memungkinkan perusahaan dan rumah tangga untuk mengoperasikan peralatan dan mesin secara efisien. Kemudian yang kedua, bahwa infrastruktur listrik yang merata ini memungkinkan akses yang lebih baik ke layanan dasar seperti penerangan, pendidikan, kesehatan, dan komunikasi di Kabupaten Bulukumba. Maka infrastruktur listrik yang merata di Kabupaten Bulukumba ini sudah dapat terlihat. Yang ketiga, bahwa infrastruktur listrik yang cukup merata di Kabupaten Bulukumba telah berkontribusi terhadap pengembangan sektor ekonomi yang lebih beragam. Lanjut, Pak. Next. Poin ketiga, bahwa pengaruh infrastruktur air terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bulukumba. Infrastruktur air ini tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bulukumba. Ini ada tiga hal yang menyebabkan. Yang pertama, bahwa infrastruktur air yang tidak merata ini dapat menyebabkan keterbatasan akses penduduk terhadap air bersih. Kemudian yang kedua, bahwa infrastruktur air yang tidak merata di Kabupaten Bulukumba ini menghasilkan ketimpangan dalam penggunaan sumber daya air antara daerah yang terhubung dengan infrastruktur air yang baik dan daerah yang tidak terhubung. Kemudian ketiga, bahwa dengan kondisi infrastruktur air yang tidak merata, ini mempengaruhi sektor pertanian yang bergantung pada pasokan air yang cukup. Next, Pak. Kemudian yang terakhir, bahwa pengaruh indeks pembangunan gender terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bulukumba. Ini dapat disimpulkan bahwa indeks pembangunan gender ini tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bulukumba. Ini ada beberapa hal yang mempengaruhi. Yang pertama, bahwa ketika pembangunan IPG belum maksimal terhadap kesenjangan gender dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi di Kabupaten Bulukumba. Kemudian yang kedua, bahwa ketimpangan gender dalam kesempatan kerja dan akses ke peluang ekonomi yang setara dengan telah menyebabkan ketimpangan upah dan produktivitas di Kabupaten Bulukumba. Dan yang ketiga, bahwa kesenjangan gender yang masih tinggi di Kabupaten Bulukumba ini menandai terbatasnya kebijakan publik dan inisiatif yang mendukung pemberdayaan perempuan. Next, Pak. Kemudian ada kesimpulan dari studi kasus. Pertama, bahwa merujuk pada hasil temuan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel infrastruktur jalan dan infrastruktur air ini tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Bulukumba. Kemudian ada kedua, yaitu variabel indeks pembangunan gender ini juga tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Bulukumba. Dan yang ketiga, bahwa implikasi dari penelitian ini sendiri adalah mendorong pemerintah untuk melakukan pembangunan infrastruktur, melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi sehingga mampu meningkatkan investasi dan pertumbuhan antar sektor ekonomi di Kabupaten Bulukumba. Selain itu, pemerintah juga penting untuk menginisiasi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan tidak bias gender. Next, Pak. Adapun daftar pustaka dari kajian kami sematkan di presentasi. Demikianlah presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Pak Andika. Baik, mungkin dari kelompok 3 cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.